Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kajian kita bahwa kematian itu adalah hadiah untuk orang mukmin sekaligus istirahat bagi mereka dari hiruk pikuk dunia. Tetapi kematian bagi orang yang durjana, ahli maksiat yang durhaka, bagi mereka kematian itu istirahat bagi makhluk lain yang mereka tinggalkan. Kira-kira begitu inti semalam kaji kita. Sesuai dengan urutan judul, malam kini kita sambung. Kita awali dengan membacakan beberapa buah hadis. Nanti kita coba jelaskan secara ringkas dan kita ambil kesimpulan. Hadis pertama yang barangkali sering kita dengar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nomor 2514 Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim nomor 2960. Bunyinya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul maita thalathatun. Mayit itu ketika diusung kerandanya menuju kubur diiringi oleh tiga. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang kedua, yang dua kembali pulang dan yang satu tinggal bersamanya. Yataba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang tiga itu adalah ahluhu, keluarganya, juga termasuk koleganya, wa maluhu, harta bendanya, dan yang ketiga amaluhu, amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang dua, yaitu keluarganya dan hartanya, kembali pulang atau kembali kepada tempat di mana dia berada. Wa yabqa amaluhu, dan tinggallah amalnya yang akan mendampinginya sampai ke akhirat sana. Hadis ini barangkali kita pernah dengar yang disampaikan oleh guru-guru kita atau kita baca dalam kitab-kitab. Kemudian ketemu dalam kitab Ahwalul Qubur, agak mirip cuma beda. Itu ma min abdin illa walahu thalathatu akhilla. Tidak seorang hamba pun melainkan dia mempunyai tiga teman. Thalathatu akhilla, tiga teman. Fa amma Khalilun, teman yang satu mengatakan, ma anfaqta falaka, apa yang engkau infakkan itu milikmu. Wa ma amsakta falaysa laka, dan apa yang engkau tahan-tahan, engkau simpan-simpan, itu bukan milikmu. Fadhalika maluhu, ini adalah hartanya. Teman pertama. Wa amma Khalilun,
Adapun temannya yang kedua, fayaqul, berkata, ana ma'aka, saya bersamamu, mendampingimu. Fa idza ataita babal malik, tapi apabila engkau telah sampai di pintu sang raja, taraktuka, aku tinggalkan engkau, wa raja'tu, dan aku kembali. Ini adalah keluarganya, teman yang kedua. Wa khalilun, dan teman yang ketiga, yang satu lagi, yaqul, berkata, ana ma'aka haitsu dakhalta wa haitsu kharajta, saya selalu bersamamu kemana engkau pergi, kemana engkau masuk, kemana engkau keluar, aku tetap mendampingimu selalu. Fadzalika maluhu, itulah amalnya, itulah amalnya. Fayaqul in kunta la ahwana thalatha alayya, si Mait tadi bilang, engkau adalah yang paling ringan bagiku, yang aku sepelekan dulu atas dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Awsat nomor 2518. Hadis yang ketiga, bunyinya barangkali sering juga kita dengar, bahwa idza matal insan, hadis sahih Muslim, apabila mati manusia, inqata'a anhu amaluhu, terputuslah daripadanya amalannya, illa min thalathatin, kecuali tiga, illa min sadaqatin jariyah, yakni sedekah jariyah, yaitu wakaf, atau ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan orang lain, yang ketiga waladin salihin jad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Bapak dan ibu, tiga buah hadis yang kita baca dapat kita ambil beberapa faedah dan pelajaran. Yang pertama, yang tiga itu selalu bersama kita. Keluarga, kolega, teman-teman, itu selalu bersama kita dalam hidup ini. Dan yang kedua, harta. Itu yang kita cari, bahkan itulah yang habis-habiskan kita porsir segenap tenaga, kemampuan, pikiran, dan potensi yang kita miliki untuk mencarinya. Yang ketiga, amal. Yang dua ini untuk hidup, yang satu lagi untuk dibawa. Tetapi yang dua ini, jika kita pandai memakai, memanfaatkannya, mempergunakannya untuk kehidupan setelah mati, berguna. Apa yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, atau yang kita wakafkan, atau yang kita berikan kepada orang yang berhak menerima, maka itu bermanfaat untuk kehidupan setelah mati. Disebut dengan sedekah atau infak atau wakaf. Yang kedua, keluarga. Keluarga juga bermanfaat untuk kita, lebih banyak anak saleh, tergantung kitanya. Kalau kita ada bergaul dengan mereka dengan sebaik-baiknya, kita arahkan, kita didik, kita bimbing, kita bina, juga bermanfaat untuk kita nanti setelah kita mati. Tetapi yang paling berguna adalah amal.
amal saleh. Tadi sudah disampaikan bahwa yang dua mengantar sampai ke kubur. Yang dua itu ya pengantar kita semua. Dan mereka hanya dapat membantu sampai kita di pintu kubur. Semuanya akan kembali. Habis sudah. Lama-lama mereka akan melupakan kita. Bahkan pasangan hidup kita lama-lama melupakan kita. Anak juga lama-lama melupakan kita karena kesibukan mereka dengan dunia. Dan itu kenyataannya memang demikian. Kita juga anak. Dan kita juga punya orang tua. Lebih banyak pikiran kita, waktu kita, dan apa kita yang miliki, semuanya untuk kepentingan kita dan hidup kita. Kadang-kadang ingat kepada orang tua yang sudah mati sekali-sekali. Itu cuma ingat. Tidak dapat dipungkiri. Karena kesibukan hidup. Nah, yang kita garis bawahi adalah jangan semuanya itu menyebabkan kita lalai, lengah, abai, tertipu, terpedaya, bahkan lupa bahwa yang akan kita bawa, yang akan berguna, bermanfaat untuk kita setelah mati adalah amal. Amal. Kajian kita kemarin, alasan orang mati minta hidup itu hanya satu, agar bisa diberi kesempatan lagi buat beramal, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk berebut, bersaing, memperebutkan hal-hal yang sifatnya sementara atau fana. Tidak, alasan mereka satu-satunya agar supaya bisa beramal saleh. Agak panjang lebar kita jelaskan kemarin ini. Bahkan orang beriman pun meminta agar ditunda kematiannya agak sejenak untuk bisa menambah amal. Orang yang baru dicabut rohnya minta dikembalikan nyawanya untuk beramal. Nanti ketika di akhirat minta kembali hidup untuk beramal. Tiba di neraka nanti minta keluar juga untuk beramal. Jadi satu-satunya alasan amal. Kita diingatkan bahwa jangan sampai yang dua itu menyibukkan kita, melalaikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan. Berarti itu berpotensi untuk melalaikan kita. Apalagi dilupakan. Atau tidak ingat sama sekali. Apa itu? Amwalukum, harta bendamu dan anak-anakmu daripada mengingat Allah. Termasuk mengingat ayat Allah. Juga termasuk ke dalamnya mengingat apa yang akan kamu bawa menghadap Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan memperbuat itu, ya mereka adalah orang yang merugi dan tidak ada kerugian sehebat itu. Fa ulaika humul khasirun. Ini kan surat Al-Munafiqun yang sering juga imam-imam membaca. Al-Munafiqun surat ke-63 ayat 9. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Masalahnya hanya satu, jangan melalaikan. Bukan tidak boleh. Carilah harta, kumpulkanlah, simpanlah untuk bekal, tapi jangan sampai melalaikan, melupakan. Bahkan bisa berakibat kita yang akan menderita gara-gara harta dan gara-gara anak serta keluarga. Dalam suatu riwayat dikatakan begini,
Ja'a Jibril, datanglah Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Tabrani nomor 4278, hadis hasan, bagus, baik. Datanglah Jibril menemui Nabi. Faqal, lalu Jibril itu berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Ya Muhammad, hiduplah sekehendakmu, sesukamu, semaumu. Fa innaka mayitun, tapi ingat, satu saat engkau akan mati. Wa ahbib man ahbabta, cintailah, sukailah siapapun yang hendak kau cintai, yang hendak kau sukai. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, satu saat engkau akan berpisah dengannya. Dua. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta, perbuat apa saja yang kau ingin perbuat, lakukan apa saja yang hendak kau lakukan, kerjakan apa saja yang hendak kau kerjakan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih, engkau nanti akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, dan akan diberi balasan terhadap apa yang engkau lakukan itu. Ingat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya Muhammad, syarafal mu'minin ya qiyamul lail, kehormatan, kemuliaan orang mukmin itu adalah salat malam. Tarawih termasuk salat malam. Wa izzuhu, dan kemuliaannya terdapat di istighna'uhu nas, dia tidak terlalu membutuhkan dan tidak berhajat kepada manusia. Yang kita garis bawahi yang tiga tadi. Apa yang tiga? Hiduplah sesuka kita, tapi ingat, suatu saat kita mati. Hiduplah bagaimanapun kamu hidup, ingin hidup. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup silakan, tapi ingat, engkau akan mati. Ujungnya mati. Yang kedua, cintai apa saja. Apa saja. Sayangi apa saja. Tiba waktunya kita akan berpisah. Andaikan kita tidak meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita, itu pasti. Yang ketiga, lakukan apa saja. Kalau bahasa kasawannya, pupuah, ampai. Pupuah, ampai, kerajuan. Tapi ingat, engkau akan dimintai pertanggungjawaban satu saat nanti ketika engkau setelah mati. Akan dipanggil menghadap Allah, disidang, diadili, ditanyai, didatangkan bukti-bukti, dihadapkan pada saksi-saksi, lalu diberi balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi intinya, jangan lupa, itu saja, jangan lupa. Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan kita bawa. Kalau kita gambarkan masjid inilah, andaikan dunia sebesar ini, kita masuk ke pintu sudah, lakukan, perbuat kerajuan A saja dalam kau. Tapi kalaulah meninggalmu saja, kau tidak boleh bawa. Datang tidak membawa, pergi juga tidak membawa. Pakailah apa saja di dunia ini, ambillah, usahakanlah, tapi tidak boleh dibawa. Yang akan dibawa adalah amal. Jangan lupa itu. Yang tadi disampaikan bahwa hartamu adalah apa yang kau infakkan.
Apa yang tidak engkau infakkan bukan hartamu. Dalam suatu hadis bunyinya begini. Hadis sahih dari Imam Muslim. Ketika Nabi membaca ayat Alhaakumut takatsur, telah melelehkan kamu at-takatsur, saling berbanyak-banyak atau berbangga. Lalu Nabi melanjutkan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam berkata, kita ini anak Adam, mali, mali, hartaku, hartaku, punyoden, haratoden, hartaku, punyoden, haratoden, mali wa mali. Itu yang diperebutkan, itu yang ditakasurkan, yang menyebabkan anak Adam itu lalai. Wahalaka ya bna Adam min malika illa ma'akalta fa'afnaita. Kalau engkau ingin tahu, wahai anak Adam, sebetulnya apa yang engkau punya, hartamu, punyoden, haratoden, angka Indonesia aku kita macik tampuknya bagus. Itu sementara. Yang punyamu adalah ma'akalta, apa yang telah engkau makan, itu yang punyamu. Fa'afnaita, lalu habis. Aw labista, atau apa yang engkau pakai. Fa'ablaita, lalu lusuh dan lapuk, habis dia. Atau tasaddaqta, apa yang telah engkau sedekahkan, engkau infakkan, itulah sebenarnya yang punyamu. Nah, kalian disibukkan, hai anak Adam, hartaku, punyaku. Sibuk-sibuk, yang punyamu 3 saja. Yang telah kamu makan, yang kamu pakai, apa yang kamu sedekah, yang punyamu itu. Yang kamu makan sudah jadi daging, sisanya masuk WC. Yang kamu pakai sudah kamu pakai, lama-lama lapuk dan cabiak, ya sudah. Yang kamu sedekahkan, itu dia hakiki punyamu yang telah kamu simpan. Selebihnya enggak. Yang dalam songkok, yang dalam dompet, yang dalam puro, kok terkenanya puro, dalam kecio, dalam tabungan, yang di bank atau di malah kita simpan-simpan, belum tentu milik kita. Mati kita sebentar lagi, ya habis semuanya. Sehingga sindiran Nabi kepada kita, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2958 bunyinya, daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi berkata, ayyukum malu warithihi ahabu ilahi min malihi. Sia di antara kamu, di antara kalian, yang harta warisannya, harta yang akan diwariskannya, lebih dia cintai, lebih suka daripada hartanya sendiri. Siapa di antara kamu yang lebih mencintai warisan yang akan ditinggalkannya daripada hartanya sendiri? Sahabat-sahabat yang polos saja menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malhu ahabu ilaih. Tidak satu pun di antara kami Rasulullah, melainkan pasti dia lebih mencintai hartanya sendiri dibanding dengan harta yang akan diwaris-wariskannya. Kata Nabi menjawab, ketahuilah, fa inna malahu ma qaddam. Harta kalian yang sebenarnya itu adalah apa yang telah kalian berikan. Kalian infakkan, kalian sedekahkan, kalian wakafkan.
Itu yang harta kalian sebenarnya. Wa malul warithi, dan harta waris itu apa yang kalian tinggalkan. Nampaknya kalian lebih mencintai harta yang akan kalian warisi dibanding dengan hartamu sendiri. Sebab hartamu sendiri adalah apa yang telah kamu tabungkan untuk akhirat. Berinfak, bersedekah, berwakaf, berarti kita telah menabung untuk kita. Yang kita tabung di bank bukan untuk kita. Bukan. Yang kita bikinkan rumah bagus, segalanya lah bukan untuk kita. Mati kita dipecerigian orang. Yang untuk kita adalah apa yang kita berikan. Untuk itu kembali kita ingatkan bahwa 3 teman atau 3 yang mengantar ini satulah yang akan mendampingi kita. Kan 3 tadi, 3 yang mengiringi, 3 teman. Hanya 1 pendamping setia kita, amal. Jadi keluarga, kolega, teman-teman, pengikut, konco, pendiking, pendukung, sebutlah semua namanya, hanya sebatas hidup di dunia. Itu pun kadang-kadang dia berkhianat kepada kita, jadi musuh kita. Pagi kawan, sore jadi lawan, bisa aja. Kalau dalam dunia percaturannya tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada temannya abadi, itu kan kata orang percaturan politik. Segitu cuma, kecuali pertemanan, perkawanan yang diikat, yang dijalin oleh dasar keimanan, ketakwaan itu langgeng sampai ke surga. Tapi kalau hanya untuk kepentingan dunia, kawan itu, teman itu, ya habis di dunia. Kadang-kadang nanti di akhirat kita sesali karena salah pilih teman, salah pilih kawan. Ya walyata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah menyesalnya aku. Kenapa si anu aku jadikan konco, teman, kawan dulu. Rupanya dia menjerumuskan saya. Nanti di akhirat begitu. Jadi semenjak daripada keluarga, tetangga, kawan, teman, pendukung, pengikut, ya di dunia habis. Harta ya juga begitu, habis. Kalau berseluruh, maka kajai kesini tak bawa, tak boleh dibangun. Taklah kajai ke tangan. Iman dia nya adalah muka orang. Kajai ini buka orangnya. Tak boleh bawa macamnya. Pengambil rambut dia je. Wah. Apalagi sampai peniti jarum. Ditanggan orang. Bang, cewek punya den. Reto den. Yang ambil orang. Alabi-labian para artoa banyak awak apai orang bercakap. Orang masih tingkang, orang barabui sampai ke pengadilan. Nah, kita merasai. Kau nak jalan-jalan. Jadi pesan kita nak bau umur 60 aku jalan-jalan pesan-pesan belakang. Jalan-jalan pesan kau awak pai orang berkecintu awak nanti dia kubur marasokan sebab kita gara-gara kita begitu. Pesan wasiat, jalan-jalan wasiat. Pesan-pesan. Supaya orangnya mencekak lah awak. Apalagi kita banyak harta, cekak orang. Harta jangan menjadi pitako nanti di kubur. Segitu harta. Taraktum, kamu tinggalkan di belakang punggungmu ma khawalnakum, apa yang telah kamu berikan kepada kamu ditinggalkan di belakang, tidak boleh bawa. Lahir ke dunia bertelanjang, mati juga bertelanjang. Cuma supaya jangan nampak telanjang kita, dikasih kapan. Dan kapan itu dikubur dibuka lagi. Hanya itu. Itu pula nanti di akhirat berbangkit bertelanjang. Karena kita tidak punya apa-apa di dunia ini, hak pakai. Satu cuma amal usaha. Untuk itu kaji kita malam hari ini menyeru, mengajak kita semua
jangan lupa. Awak di kapai, jangan lupa. Anai lupuan membawa bekal. Apa bekal? Amal saleh. Kemudian bawa arato kapai. Barato ni bawa, you sedekahkan tu bawa arato namanya. Sedekahkan, infakkan, wakafkan. Lebih-lebih kita nang kapai bana wakaf dah lah supaya panjang gunanya. Dia orang belakang ke wakaf tu nama kita cedek lu orang belakang tu. Piti ku labu encik matu mencedek tu. Jangan lupa berbekal, bersiap, berbenah. Calik-calik balik kambui ke bang, sumpi, ketidiang, isinya ni kita bawa. Jam ke pai hampa tangan. Awak latih, awak pai, awak dah boleh bawa, orang belakang mengambil sedolahnya. Garis bawahnya kaji kita malam hari kini ko, watazawadu, berbekallah. Watazawadu, berbekallah. Faina kharajat taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal yang kau dibawa mati, yang kau bawa ke akhirat, takwa. Takwa, laksanakanlah perintah Allah, hentikan larangnya, taati aturannya. Itu sebaik-baik bekal. Mudah-mudahan kita lah berbekal, dah banyak bekal. Kalau nak banyak bekal, tambah bekal. Kalau nak kurang apa lagi? Nak boleh pede. 3 saya. Nang kadipa banyak. Yang pertama, perbanyak istighfar dan tobat serta minta maaf. Yang kedua, perbanyak amal saleh. Yang ketiga, koreksi amal. Karena ulun tentu ning kita kerajaan salam aku diterima Allah. Caranya bailimu. Bailimu lah, menengalah, batanyolah, membacolah. Karena nan tadi alun tentu nang kita kerajaan ku diterima di reda Allah. Ndak boleh kita bede. Perlu namanya muhasabah. 3 ko. Siana batamu, siana basuo, minta maaf. Jangan lupa minta maaf. Sebab kita orang yang banyak bagawa. Tiba tamu awak dia lama basuh, lama bagawa, maaf kesalahannya. Tadi kau suruh sudah aku tindak, itu salah. Sehingga ringan baban Pak. Sekian kaji kita malam hari ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.